Ya, pemirsa, kita akan kembali menghubungi reporter Ira Hulu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Halo Ira. Ira, tadi bisa Anda lanjutkan laporan Anda karena tadi sempat terputus. Tadi Anda berhenti ketika menyampaikan bahwa sudah ada beberapa anggota persidangan ini sudah hadir dan segera dimulai. Bisa Anda lanjutkan, Ira? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang tadi untuk bisa dikatakan untuk sejumlah anggota yang hadir di persidangan ini sudah lengkap sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian selanjutnya adalah Ketua Majelis Hakim ataupun Hakim Ketua dalam persidangan ini menanyakan kepada terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte apakah dia siap untuk memberikan eksepsinya ataupun nota keberatannya melalui tim kuasa hukumnya. Dan tadi memang sudah dibacakan oleh Santrawan selaku ketua tim kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa setidaknya dalam eksepsi ataupun nota keberatan ini ada 14 poin yang disoroti, dan ada beberapa yang memang hanya dibacakan judulnya saja ataupun tidak semua dibacakan secara jelas seperti itu. Dan ada pun tadi yang kami highlight ataupun yang kami soroti terkait dengan nota keberatan ataupun eksepsi tersebut adalah yang pertama terkait dengan penerimaan uang yang disangkakan ataupun yang diduga diterima oleh Irjen Napoleon Bonaparte, yakni sebesar 200.000 US Singapura dan 270.000 US dollar. Dan yang mana ini menyatakan dari pihak tim kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa ini merupakan rekayasa palsu dan ini membangun opini umum. Karena adapun kwitansi yang dinilai diberikan di sejumlah tanggal terkait dengan sejumlah uang tersebut yang totalnya jika dirupiahkan mencapai 6 miliar rupiah, ini tidak dicantumkan maksud dari penerimaan uang tersebut ataupun dalam hukum dinilai oleh tim kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte tersebut ini tidak dapat digunakan ataupun bersifat cacat hukum. Kemudian juga adapun lagi selanjutnya pengakuan dari tim kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa ini mengenai saksi pemeriksaan yang telah sebelumnya dilakukan terhadap pemeriksaan dari sisi Joko Chandra, yakni Nurmawan Francisca yang kita ketahui sebagai sekretaris Joko Chandra, ini memang tidak mengenal adanya ataupun tidak mengenal Irjen Napoleon Bonaparte, sehingga dinyatakan bahwa ini menjadi salah satu penguatan bahwa Napoleon Bonaparte ini tidak terlibat dalam kasus pemberian ataupun penghapusan red notice tersebut. Selain itu juga tadi yang disoroti juga adalah terkait dengan penghapusan Joko Chandra di red notice ataupun di Interpol, yang mana dijelaskan oleh tim kuasa hukumnya ini merupakan bukan bagian dari ataupun bukan kuasa dari Napoleon Bonaparte. Dan tadi memang ada sejumlah hal-hal juga yang menguatkan bahwa yang menyatakan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte tersebut sebagai Kadifu Binter ini tidak terlibat dalam apa yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum dari beberapa ataupun dari sidang perdana yang digelar pada minggu lalu. Cikal. Baik, Ira, terima kasih atas laporan Anda. Ira, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Ira Hulu bersama dengan juru kamera Hanil Rivelino langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.